dalam beberapa tahun terakhir kita melihat banyak perubahan besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dulu banyak masyarakat yang memilih barang yang bermerek, mengikuti gaya hidup dan tren, kini masyarakat beralih kepada barang yang lebih ekonomis, terjangkau, dan pastinya tidak mengurangi nilai barang tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai downshifting, yaitu pergeseran pola dari barang branded atau premium menuju ke barang yang lebih murah, lebih sederhana, dan ekonomis. Downshifting bukan hanya terjadi di kelompok masyarakat berpendapatan rendah, justru tren ini muncul di kelompok menengah yang biasanya cukup kuat dari sisi konsumsi. Namun, kini mereka kembali mempertimbangkan setiap pembelian. Hal ini bukan sekedar pilihan gaya hidup, tetapi justru merupakan respon terhadap tekanan ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga, kebutuhan pokok, hingga hal ini bukan sekedar pilihan gaya hidup, tetapi lebih merupakan respon terhadap tekanan ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga, kebutuhan pokok, biaya hidup yang meningkat, hingga ketidakstabilan ekonomi global. Apa itu downshifting? Downshifting adalah perilaku konsumen dari pembelian premium atau barang branded, barang alternatif yang terjangkau. Contohnya yang pertama, membeli kopi saset ketimbang kopi premium. Yang kedua, membeli barang brand privat atau market. Yang ketiga, mengganti kebutuhan rumah tangga dengan yang lebih murah. Yang keempat, lebih efektif dalam belanja kebutuhan sekunder. Yang kelima, prioritas pada kebutuhan pokok dibanding lifestyle. Fenomena pergeseran konsumsi ini tidak terjadi tanpa penyebab. Ada beberapa alasan utama yang mendorong konsumen untuk memilih barang yang lebih murah. Yang pertama yaitu pendapatan real turun. Pendapatan masyarakat mungkin nominalnya tetap, tetapi daya belinya menurun karena inflasi. Nah, pada saat daya beli menurun, maka konsumen dipaksa untuk menyesuaikan pola konsumsi. Yang kedua yaitu harga bahan pokok naik. Menurut laporan Kompas, banyak konsumen Indonesia mengalihkan konsumsi ke bahan yang lebih murah dikarenakan tekanan inflasi dan kenaikan harga energi serta bahan pokok makanan yang menaik. Kepastian ekonomi global seperti krisis ekonomi dunia, suku bunga naik, dan fluktuasi harga yang dapat menyebabkan konsumen lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Tingkatnya kesadaran konsumen. Banyak orang yang mulai sadar bahwa kualitas belum tentu disesuaikan dengan harga. Barang branded belum tentu lebih baik daripada brand generic atau private label. Jadi guys, fenomena downshifting ini bukan hanya dari pengamatan keseharian saja, tetapi terdapat beberapa web resmi yang memberikan data dan informasi yang valid. Pertama, menurut laporan dari EU Monitor International pada rentang waktu 2024 hingga 2025, menyatakan yang pertama, konsumen global kini lebih cenderung kepada konsumsi barang yang bervalue tinggi. Kedua, brand loyalty atau barang mewah yang kian melemah. Dan ketiga, konsumen lebih aktif untuk memilih barang yang ekonomis ataupun barang yang lebih nilainya terjangkau. Sumber yang kedua, di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2025 mencatat bahwa konsumsi rumah tangga semakin bergeser kepada barang kebutuhan pokok dan pastinya memiliki nilai esensial. Dan yang ketiga, survei dari PwC Internasional menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami efek dari downshifting itu sendiri. Dari survei terbaru, kurang lebih 50% konsumen Indonesia menyatakan bahwa kondisi ekonomi dan kenaikan tingkat biaya hidup yang tinggi membuat mereka beralih kepada barang-barang yang lebih konsumtif, lebih ekonomis, dan pastinya harganya terjangkau.
Dengan demikian, kita tidak hanya belajar sebuah pilihan, tetapi bagaimana cara kita beradaptasi terhadap perubahan ekonomi yang selalu berubah setiap saat. Dari data-data tersebut, kita dapat melihat bahwa pola konsumsi masyarakat Indonesia akan terus semakin bergeser ke dalam pola konsumsi yang lebih ekonomis. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat fenomena ini. Kita lihat saja di kehidupan kita sehari-hari, seperti yang pertama, minimarket dan supermarket. Banyak barang privat yang dibeli seperti minyak goreng, beras, atau cemilan-cemilan lebih banyak dibeli dibandingkan brand premium karena harga lebih murah dan kualitas yang bagus. Yang kedua yaitu makanan dan minuman. Banyak konsumen beralih dari minuman premium ke minuman ekonomis seperti kopi saset, terus es buku, terus air mineral privat dikarenakan harganya lebih murah. Yang ketiga, belanja online. Pengguna e-commerce semakin banyak mencari produk yang lebih murah, memanfaatkan diskon, flash sale, dan voucher. Masyarakat menunda membeli pakaian mahal, gadget baru, bahkan fashion. Bahkan kelas menengah lebih memilih barang second karena lebih menghemat pengeluaran. Beberapa konsumen beralih dari mobil pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi pengeluaran bahan bakar. Dari perspektif ekonomi mikro, downshifting sendiri memiliki teori permintaan. Yang pertama, yakni elastisitas harga, di mana setiap barang premium yang memiliki harga naik, konsumen akan lebih cenderung untuk memilih barang alternatif yang lebih murah. Kedua, adanya persaingan antara barang inferior dengan barang normal. Barang normal yaitu barang-barang pokok atau barang-barang yang selalu kita gunakan sehari-hari. Dan barang inferior ini ketika pendapatan kita turun, maka kita akan lebih memilih barang-barang inferior. Contoh kecilnya yakni ketika pendapatan kita turun, kita tidak bisa membeli suatu beras ataupun suatu makanan pokok yang memiliki harga tinggi, tetapi kita dapat membeli mie instan yang harganya lebih murah. 3. Kepuasan maksimum. Konsumen berusaha memaksimalkan utility dan kepuasan dengan budget yang terbatas. Karena itu barang murah menjadi setara dengan pilihan rasional. 4. Substitusi konsumsi. Barang yang fungsinya sama tetapi harganya lebih murah akan tergantikan dengan barang yang mahal. Pergeseran konsumsi tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga produsen barang premium, yaitu brand besar harus menyesuaikan strategi agar tidak kehilangan pasar. Mereka perlu menawarkan ukuran kecil, membuat varian ekonomis, memberi diskon, dan yang terakhir memperkuat kualitas untuk membedakan dengan produk murah. Yang kedua, UMKM lokal. Downshifting membuka peluang besar bagi UMKM yang menjual produk ekonomis. Masyarakat lebih menerima merek baru selama harganya kompetitif. Yang ketiga, retail modern. Minimarket memperbanyak produk private label dikarenakan meningkatnya permintaan secara signifikan. Yang keempat, pasar barang bekas, thrifting, reload, dan marketplace second hand berkembang pesat sebagai respon dari menurunnya daya beli. Yang kelima, industri makanan dan minuman. Produk ekonomis akan mendominasi penjualannya, sedangkan produk premium lebih lambat pertumbuhannya. Meski terlihat positif, shifting punya tantangan, yaitu 1. Daya beli rendah bisa menekan pertumbuhan sektor ekonomi. 2. UMKM harus bersaing ketat dari sisi harga. 3. Kualitas produk murah tidak selalu stabil. 4. Resiko konsumen membeli terlalu hemat sehingga produk cepat rusak. Namun, di sisi lain, ini memaksa produsen untuk menciptakan produk yang lebih efisien, inovatif, dan relevan.
apakah fenomena ini akan berakhir jika ekonomi stabil? Belum tentu. Banyak studi menyatakan bahwa kebiasaan belanja akan berubah permanen. Konsumen kini lebih pintar, kritis, dan hemat. Bahkan ketika kondisi ekonomi membaik, nanti mereka telah belanja bahwa kualitas tidak harus mahal dan harga tidak selalu mencerminkan kritikan. Fenomena downshifting menunjukkan bahwa perubahan masyarakat mudah beradaptasi dengan perubahan baru ekonomi. Di tengah tekanan biaya hidup yang tinggi, konsumen akan lebih cenderung untuk mengutamakan efisiensi, fungsi nilai barang, dan harga yang terbaik. Dan pada akhirnya, fenomena downshifting ini bukanlah suatu penurunan kualitas hidup, tetapi bagaimana seseorang dapat bertahan, mengatur finansial secara cerdas, dan pastinya tetap mengutamakan kebutuhan walaupun kondisi ekonomi tidak selalu bersahabat.